Untuk jabatannya, jabatan ASN itu ada 3. Jabatan administrator, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Dan untuk penjelasannya itu pertama dari jabatan administrasi. Nah, jabatan administrasi ini terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Administrator itu memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas itu untuk mengendalikan kegiatan, mengawasi. Pelaksana itu melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pembangunan. Kemudian jabatan fungsional, ada 2, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional keahlian itu ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Untuk jabatan fungsional keterampilan, ada penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Terakhir, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk hak-hak ASN, memperoleh. Jadi yang pertama di antara PNS dan PPK itu hampir sama, bedanya cuma yang pertama PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sedangkan untuk PPK tanpa fasilitas. Kemudian PNS juga berhak memperoleh cuti. Kemudian memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua atau JHT, namun PPK tidak. PNS dan PPK sama-sama berhak memperoleh pensiun. Kewajiban ASN baik PNS maupun PPK itu sama. Kewajibannya adalah yang pertama setia dan taat pada Pancasila dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang keenam, menyimpan rahasia. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh. Nah, selanjutnya itu mengenai kelembagaan. Jadi, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Nah, untuk menyelenggarakan kekuasaannya, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya itu kepada Kemenpan RB, KASN, LAN, dan BKN. Yang pertama itu Kemenpan RB. Kemenpan RB merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kekuasaan yang didelegasikan kepada Kemenpan RB antara lain kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Lalu yang kedua yaitu Komisi ASN, yang merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
kekuasaan yang didelegasikan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin sistematik serta pengawasan terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku ASN. Maksud sistematik di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, yang ketiga yaitu lembaga administrasi negara, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan pelatihan ASN, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan yang terakhir adalah Badan Kepegawaian Negara, dengan kewenangannya yaitu kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Nah, untuk keanggotaan KASN sendiri itu berjumlah 7 anggota dengan usia minimal 50 tahun, pendidikan S2 diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun. Berikutnya mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, manajemen ASN ini meliputi manajemen PNS dan manajemen PPK. Nah, yang pertama itu manajemen PNS. Manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan JHT, serta perlindungan. Yang pertama yaitu mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan. Instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dalam jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ini secara nasional. Kemudian yang kedua itu mengenai pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh pengadaan PNS ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Untuk seleksinya meliputi seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Dan untuk CPNS itu wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Selanjutnya itu pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Berikutnya itu pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan integritas dan moralitas.
Nah, kompetensi yang dijadikan dasar itu antara lain kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Manajemen PNS yang selanjutnya yaitu pola karir. Nah, untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Selanjutnya itu promosi. PNS yang memenuhi syarat itu diploma untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi pejabat administrasi dan fungsional PNS itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Manajemen PNS selanjutnya itu mutasi. PNS itu dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, terus antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurora. Baik, selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dapat berupa pemberian berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan.
PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan peraturan pemerintah. Jemaat PNS yang selanjutnya adalah pemberhentian. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, kedua, atas permintaan sendiri, ketiga, mencapai batas usia pensiun, dan keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah mengakibatkan pensiun dini, dan atau yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Dan tidak dengan hormat karena yang pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dan yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. PNS diberhentikan sementara apabila yang pertama, diangkat menjadi pejabat negara, yang kedua, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, dan yang ketiga, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturan pemerintah. Batas usia pensiun untuk PNS yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Selanjutnya mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampilan organisasi, atau tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pembiayaan pensiun ini dibiayai dengan pemerintahan dan iuran PNS. Selanjutnya, perlindungan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Manajemen pengadaan PPK. Pengadaan PPK ini ditetapkan dengan keputusan penjabat pembina kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan
Oh, baiklah, kalau memang teman-teman ada yang didiskusikan dengan kelompok kami, bisa langsung disampaikan terkait materi yang telah kami paparkan tadi. Izin bertanya, apakah menurut kalian dengan adanya kewajiban-kewajiban untuk ASN itu membatasi dari hak-hak mereka? Terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu, sementara kami sedang berdiskusi. Jika ada yang ingin menanyakan lagi, kami persilahkan. Mohon izin menjawab. Menurut kelompok kami, karena sebagai pegawai itu pasti ada aturan yang harus dipenuhi. Dan aturan tersebut pasti dibuat berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pegawai. Nah, jadi meski ada hak yang dibatasi itu terbilang wajar saja begitu. Jadi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tadi itu sudah dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dan sewajarnya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Terima kasih untuk jawabannya.
Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana teman-teman? Mungkin cukup, Mal. Baiklah, kalau nggak ada, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangannya tadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dari presentasi. Sekarang lanjut ke presentasi kedua. Kelompok 2. Izin teman-teman, apa sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimulai saja. Kali ini kelompok 2 akan memaparkan sedikit materi tentang disiplin PNS, yaitu menurut PP nomor 53 tahun 2010, yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di kelompok 2 itu ada 3 anggota yang terdiri dari Ida Bagus G. Sutamata Lencana absen 16, yang kedua Juan Martin Nainggolan absen 17, dan Siti Nurhalisa absen 27. Nah, apa saja topik yang akan dibahas? Yang pertama yaitu ada kewajiban dan larangan bagi PNS. Yang kedua ada hukum disiplin bagi PNS. Yang ketiga upaya administratif. Dan terakhir yaitu berlakunya hukum disiplin. Nah, dimulai dari pertama yaitu kewajiban. Kewajiban ini ada di bab 2, kewajiban dan larangan di pasal 3 di PP tersebut tadi ya teman-teman. Nah, kewajiban ini sebenarnya ada 17 butir, tapi intinya yaitu ada 4 butir. Yang pertama yaitu menaati peraturan perundang-undangan, dan yang kedua menaati ketentuan jam kerja dan masuk kerja, dan yang ketiga menaati ketentuan kedinasan, dan yang terakhir yaitu bekerja dengan jujur, cermat, untuk kepentingan negara. Kemudian larangan itu ada di pasal selanjutnya yaitu di pasal 4, yaitu terdapat 15 butir yang saya bahas yaitu intinya saja biar mudah dipahami ya, yaitu yang pertama penyalahgunakan wewenang, yang kedua menjadi perantara untuk kepentingan orang lain atau diri sendiri dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan yang ketiga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Nah, ada penambahan kewajiban atau larangan yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan kerja,
Yang kedua, penambahan kewajiban mencapai sasaran kerja. Dan yang terakhir yaitu penambahan larangan dalam mendukung capres, cawapres, dan calon legislatif. Jadi, dalam hal pas ada pemilu, seperti mungkin di Desember nanti ada pemilu yang serentak itu, sebisa mungkin yang saya tahu itu tidak boleh mendukung salah satu calon capres, cawapres maupun calon kepala daerah manapun. Seperti misalnya yang saya tahu itu kayak posting di Instagram gitu ya, kayak like aja sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena dengan like postingan saja itu sudah termasuk kita mendukung salah satu kepala daerah itu. Jadi sebisa mungkin kita bersifat netral dan merahasiakan siapa yang kita pilih. Selanjutnya. Next slide-nya. Ya, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 yaitu tentang tadi kewajiban dan atau pasal 4 yaitu tentang larangan akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, tingkatan hukum disiplin itu ada 3, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan itu apa aja sih? Yaitu ada teguran lisan, teguran secara tertulis, dan pernyataan yang tidak puas secara tertulis. Untuk disiplin sedang, yaitu ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Selanjutnya itu ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun juga, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, ini untuk hukuman disiplin yang berat, yang paling berat yaitu ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang ketiga pembebasan dari jabatan, yang keempat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Terus di pasal 9, di pasal 8 yaitu ada klasifikasi pelanggaran dan jenis hukuman. Nah, ini juga berkaitan dengan slide selanjutnya, yaitu klasifikasi pelanggaran dan jenis hukuman. Yang pertama ada jumlah ketidakhadiran, yang kedua sifat dilakukannya pelanggaran, ada yang tidak disengaja nanti dilambangkan dengan huruf F, terus yang sengaja dilambangkan dengan S. Dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran, yaitu di tingkat unit kerja aja, atau di tingkat instansi, atau di tingkat pemerintahan atau negara. Terus yang keempat, pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan wewenang, terus menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan, dan terakhir pelanggaran yang terkait dengan pelayanan. Hukuman disiplin ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Jadi ini ada tingkatan hukuman seperti yang tadi ada ringan, sedang, dan berat. Ada waktu ketidakhadiran dan keterangannya. Untuk hukuman ringan akan diberi teguran lisan jika waktu ketidakhadirannya selama 5 hari. Terus untuk teguran tertulis 6-10 hari ketidakhadirannya. Terus pernyataan tidak puas secara tertulis itu kalau ketidakhadirannya selama 11-15 hari. Jadi range untuk hukuman ringan itu antara 5-15 hari kerja. Yang kedua ada hukuman sedang, yaitu yang tadi penundaan gaji tadi, yaitu selama 16-20 hari. Terus yang kedua penundaan KP itu 21-25 hari. Terus yang penurunan pangkat paling lama 1 tahun itu 26-30 hari. Jadi range ketidakhadirannya itu 16-30 hari kerja. Nah, untuk hukuman berat, yang penurunan pangkat paling lama 3 tahun itu jika ketidakhadirannya selama 31-35 hari. Terus penurunan jabatan ketidakhadirannya 36-40 hari, dan pembebasan jabatan ketidakhadiran 41-45 hari, yaitu apabila lebih dari 31 hari kerja.
Nah, di pasal 14 dijelaskan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Nah, misal keterlambatan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja 7,5 jam. Nah, kemudian pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan. Yaitu dengan presentase capaian beban kerja yang disepakati dalam 1 tahun itu 25% sampai dengan 50%, jenis hukumannya itu sedang. Terus jika pencapaian sasaran kerjanya di bawah 25% akan mendapat jenis hukuman berat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai pejabat yang berwenang menghukum. Jadi dari pasal 15 sampai pasal 20 itu menjelaskan pejabat-pejabat yang berwenang menghukum PNS. Dan juga untuk tingkatan PNS-nya seperti eselon 2, eselon 1 dan sebagainya itu dijelaskan dengan rinci di PP 53 tahun 2010. Namun tidak dijelaskan di PowerPoint karena takutnya kepanjangan. Jadi yang pertama yaitu presiden ada di pasal 15. Di pasal 16 ada pejabat pembina kepegawaian pusat. Di pasal 17 ada kepala perwakilan Republik Indonesia. Di pasal 18 ada pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi. Di pasal 19 ada gubernur selaku wakil pemerintah. Dan juga di pasal 20 ada pejabat pembina kepegawaian daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, menjelaskan pasal 21 dan 22. Di ayat pertama, pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, apabila pejabat yang berwenang menghukum yang tadi itu tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Hukuman disiplinnya itu sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Di pasal 22, dijelaskan apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Di pasal 23, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua, paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya di pasal 24, sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan A. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, di pasal 25, khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 3 dan 4, dapat dibentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk. Di pasal 26 dijelaskan, apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Selanjutnya di pasal 27, dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung, sejak yang bersangkutan diperiksa. Yang kedua, pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Yang ketiga, PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Di pasal 28, berita acara pemeriksaan yang di pasal 24 tadi harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan. Selanjutnya di pasal 29, berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Di pasal 30, PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. Bukan di lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya administratif dan berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Untuk hal ini diatur dalam bab 4 dan bab 5 dari PP nomor 53 tahun 2010. Pertama, upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Yang berupa
adalah pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan. Kemudian, hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan merupakan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara ke bawah. Kemudian, sekretaris daerah atau pejabat struktural eselon 2 kabupaten atau kota ke bawah atau pejabat yang setara ke bawah. Yang ketiga, pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon 1 yang bukan pejabat pembina kepegawaian. Yang keempat adalah pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina. Kemudian hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif berupa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Lanjut. Kemudian untuk tahapan keberatan dilakukan sebagai berikut. Pertama, diajukan keberatan kepada atasan yang berwenang menghukum secara tertulis dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Pengajuan keberatan ini diajukan dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari ini terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Yang kedua, tanggapan pejabat. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan dalam waktu 6 hari kerja sejak menerima tembusan. Yang ketiga, keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak menerima surat keberatan. Apabila dalam jangka waktu 6 hari, pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan keputusan, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum berhak mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Yang keempat, jenis keputusan. Keputusan yang dibuat oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum. Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan setelah jangka waktu 21 hari tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. Kemudian untuk tahapan banding administratif, ini diatur lebih lanjut pada PP nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Apabila PNS meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila PNS mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, maka PNS tersebut dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila sebelum ada keputusan atas banding administratif, maka dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan
Ditetapkannya keputusan banding administratif. Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akan kami buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silahkan. Bedanya pembebasan jabatan sama pemberhentian itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Izin bertanya, menurut kelompok 2, itu kira-kira faktor penyebab PNS melakukan pelanggaran itu apa ya? Yang biasanya terjadi kalau misalnya ada pelanggaran. Terima kasih. Maaf, bisa diulangi, nggak terlalu jelas suaranya. Menurut kelompok 2, apakah jelas? Iya. Faktor penyebab PNS melakukan pelanggaran itu apa ya biasanya? Itu faktornya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan dari Anissa, mungkin setahu saya kalau pembebasan jabatan itu seperti saat PNS itu kan menduduki suatu jabatan. Nah, misal jabatan terdesak kepala atau ya jabatan-jabatan lainnya. Nah, pembebasan jabatan itu dia dicopot dari jabatannya tersebut. Sedangkan untuk pemberhentian PNS berarti dia diberhentikan menjadi PNS gitu. Sedangkan pembebasan jabatan dia masih PNS, cuman jabatannya cabut gitu. Jadi dia jadi kasarannya dia jadi pelaksana lagi gitu. Setahu saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin izin menjawab untuk yang pertanyaannya Dinda. Untuk faktor pelanggaran, nah itu banyak sekali faktornya. Mungkin ada yang dari kelalaian, mungkin si PNS itu merasa bahwa dia ini nggak melanggar gitu. Nah, padahal sebenarnya itu melanggar. Jadi itu namanya amoral gitu. Jadi dia tidak tahu kalau hal itu melanggar. Nah, ada juga yang merasa bahwa nggak ada yang tahu gitu. Padahal ya kan ada banyak orang saksi kan. Atau mungkin lama-lama juga pelanggarannya diketahui oleh orang lain. Nah, ada juga yang mungkin merasa pelanggarannya itu apa ya? Atau sengaja yang udah tahu itu melanggar tapi tetap dilakuin gitu. Jadi ada banyak sekali faktor. Tapi yang jelas tergantung dari si pelanggar tersebut juga faktornya itu apa. Jadi mungkin pendapat saya seperti itu. Ada yang lain yang mau menambahkan?
Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Dinda. Faktor-faktor yang menyebabkan PNS melakukan pelanggaran, benar yang dikatakan oleh Siti tadi, bahwa faktor itu banyak sekali. Bisa saja dari dalam diri, misalkan ia tidak tahu dengan aturan kewajiban yang harus dia lakukan, atau dia lalai melakukannya, atau memang ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan pelanggaran karena ia cukup yakin bahwa pelanggaran tersebut tidak diketahui, atau bisa saja dari lingkungannya yang di mana tempat kerjanya banyak rekan-rekan yang melakukan pelanggaran juga sehingga ia menganggap hal tersebut umum dilakukan, atau juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dirinya untuk melakukan pelanggaran itu. Sekian, terima kasih. Mungkin ya, silahkan Dinda. Tidak, sudah cukup, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, silahkan Nazar. Kan tadi ada yang pasal yang mengatur netralitas politik PNS kan. Yang di awal-awal tadi kayak nggak boleh nge-likes atau posting atau bahkan nge-like postingan yang berbau politik. Jadi kemarin kan waktu pemilu tuh kan banyak yang bilang kita itu calon ASN atau calon PNS, kita nggak boleh ikut-ikutan, kita harus netral. Nah, pertanyaannya itu, pasal tadi itu mengikat kita nggak sebagai calon PNS atau hanya PNS saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Zar. Kan kami tampung dulu. Izin menjawab tadi pertanyaan dari Azhar. Nah, untuk PP 53 tahun 2010 ini kan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi yang setahu saya ya, yang sangat-sangat terikat dengan peraturan tersebut ya pegawai negeri sipil, sedangkan kayak kita sebagai calon pegawai negeri sipil lagi, itu sebisa mungkin menurut saya kita melatih diri kita untuk menyiapkan diri kita menjadi pegawai negeri sipil yang baik. Maka dibiasakan mulai dari sekarang sebagai kita nantinya bakal jadi calon pegawai negeri sipil, kita bersikap untuk netral gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh, berarti sifatnya kayak himbauan aja ya. Kita kalau misalnya ngelakuin tuh nggak ada hukuman, belum ada hukuman berarti ya? Dan berpendapat lagi, kalau menurut saya, kalau kita sebagai mahasiswa, kita berarti terikatnya mengikuti peraturan di PKN STAN sendiri gitu. Jadi di PKN STAN sendiri kita menaati peraturan yang ada di situ. Apakah ada ada tertulis jelas tentang larangan tersebut? Menurut saya seperti itu. Jadi ya sebaiknya kita menghindari hal-hal yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri ke depannya gitu. Jadi ya bisa mungkin kita menjadi calon PNS yang baik gitu. Begitu Azhar. Oke, terima kasih Siti. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Silahkan. Atau sudah cukup? Oh ya, izin menambahkan tadi yang saya bilang kayak nge-like postingan tadi ya, itu sebenarnya nggak ada yang tertera seperti itu, tapi ya tadi juga opini saya pribadi gitu, kalau kita nge-like itu sama saja kita melakukan dukungan gitu.
karena di PP-nya sendiri kan tidak boleh menunjukkan kita mendukung gitu kan. Nah, tapi ada banyak cara kalau kita ingin mendukung si calon kepala daerah, negara atau provinsi begitu. Jadi itu opini saya pribadi, jadi tidak ada di state kalau kayak nge-like postingan itu nggak ada. Terima kasih. Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan presentasi untuk kali ini. Kami dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.